Hai guys, kembali lagi bersama kami di Agents Podcast. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you guys. Selamat menonton. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube PA Jatinegara di podcast The Agents. Dengan saya, Agent Yohan, dan juga di samping saya ada Agent. Saya Agent Renat. Oke, kita mau ngapain sih nih agent kita ini seperti apa sih model agensinya ya? Jadi agent kita ini adalah kita sebagai utusan ya di sini ya untuk mencari orang-orang yang memiliki kisah inspiratif gitu ya? Yes, Oke. Dan di studio juga kita udah ada bintang tamunya yang benar-benar spektakuler banget ya, mega bintang banget nih hari ini gitu. Dan tentunya kita juga pengen teman-teman di rumah juga mendengar kisah inspiratif dari teman kami ini gitu. Nah sebelumnya mungkin kita pengen kasih perkenalan dulu ya dengan teman kita ini, siapa ya dia sebenarnya ya Bang ya? Ya. Dia profesinya apa sih? Pasti teman-teman di rumah juga pengen tahu kan ya. Oke, kita akan perkenalkan teman kita ini. Namanya Grace Prainangin. Teman kita ini berprofesi sebagai trainer untuk saat ini. Ya. Trainer kan banyak ya Bang. Ada trainer untuk sales, jualan panci, atau ini apa nih trainernya nih Bang kira-kira dia? Oh, kalau teman kita ini dia trainer di alat kesehatan ya. Jadi untuk mengajarkan institusi kesehatan Untuk bagaimana menggunakan alat kesehatan dengan benar dan sesuai prosedurnya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja ya teman kita ini ya. Oke, kita panggil Kita saja. panggil aja Kak Grace Prainangin. Grace Prainangin. Hai Kak. Apa kabar Kak? Kayaknya capek ya mukanya nih, kayaknya habis kerja ya Kak, atau gimana nih? Enggak, baik-baik aja, ini ya sehat-sehat. Oke Kak, aku sama Bang Renat, kita tuh udah ngumpulin loh fakta-fakta unik tentang Kak Grace. Cuman kan nggak afdol ya kalau kita cuma menampilkan tanpa kita nggak konfirmasi sama orangnya langsung kan. Jadi Apaan nih? kita di sini tuh untuk mengkonfirmasi. Oke, ini bener nggak ya gitu ya? Jangan pergi banget kayaknya ketemu sama Kak Grace. Oke, kita akan membahas ya yang orang lain bilang tentang loge bener apa enggak gitu. Oke. Gue takutnya sih mereka sih Cuman hoax aja atau hoax gosip gitu, ya. gitu. Ini kita mulai aja kali ya Bang dengan Langsung aja ya. pertama ya. Iya. Katanya dulu Kak Grace itu waktu SMP tuh suka kabur dari rumah ya Kak? Itu bener gak sih Kak? Apa cuma gosip aja? Apa ya, emang suka apa sih ya, dibilang suka kabur dari rumah juga enggak, cuma berapa kali ya. Kenapa tuh Kak? Lu kabur dari rumah karena berantem sama kakak adik kan, biasa kita suka kadang berantem gitu kan. Iya, Atau iya. pengen jalan sama temen-temen, atau waktu itu gimana tuh Kak? Enggak sih, diajak main. Oh, Diajak main sama teman, Iya, akhirnya karena udah kan kabur. SMP juga masa-masanya pancaroba gitu ya, Iya. kita juga mengenal diri kita. Ada lagi nih Bang, poin kedua yang nggak suka Iya, menariknya poin keduanya nih. Katanya ya, kalau GG lagi kesel, dia ini balas chat orang tuh seadanya gitu. Jadi ya asal aja gitu. Maksudnya oke, iya gitu. Nggak ada apa ya, kata-kata pemanis yang lain gitu. Lu dia pengalaman ya Bang? Kayaknya ini dari orang terdekat di sini. Gimana tuh Kak? Kayaknya ya maksudnya gue nggak suka berbahasa basi sih. Jadi kalau misalkan itu ya udah, straight to the point ya udah gitu. Oke. Jadi pendek aja. Jadi sebenarnya kalau lagi kesel kayak gitu ya, ya semua orang juga kayaknya kebanyakan Tapi gitu. tuh kalau panjang-panjang jadi sakit hati kan. Apalagi sekarang udah ada rekam digital juga ya Kak. Nanti masukin Twitter jadi trending lagi kan bahaya. Iya, bahaya. Nah terus yang ketiga ini berkaitan sama hobinya Kak Grace nih. Nah, apa tuh? Kan katanya Kak Grace itu salah satu hobinya traveling. Katanya dia pernah nyasar di Hobbit itu dia 20 kali loh bolak-balik jembatan sambil nenteng-nenteng koper. Oh, di mana Tapi- tuh ya? Di mana sih? Di Cina ya kalau nggak salah ya. Oh, Di di Cina Cina. ya. Bener nggak sih Kak itu?
pernah kejadian. Kalau gue sih nangis sih gue. Kalau gue ngapain kayak tapi kakak ini tuh dia katanya insist dengan cara lihat peta tuh sampai ketemu gitu ya. Berjasa nih IPS gitu. Karena dia udah bikin cepet-cepet nyampe ke hotel, udah dingin banget udah nggak sanggup. Oke kak, kita juga pengen tahu sih kak akhir-akhir ini lebih sering di rumah atau keluar? Ya. Kalau dari awal sih jarang di rumah sih, maksudnya emang sering keluar sih. Keluarnya kemana? Kerja. Bukan keluar malam ya kak? Oh ya. Udah tobat dikit lah. Oke. Terus pengen tahu juga sih kak, ini kan kita juga semuanya itu lagi apa ya? Kalau aku bisa bilang ngerasain yang agak melo ya, semuanya banyak yang kehilangan. Terus banyak juga yang teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan gitu kan, terpisah dari orang tua kerabat yang harus isolasi mandiri dan lain-lain. Tapi kalau kakak sendiri gimana kak? Kalau sekarang bahasa kerennya apa kabar kehidupan lo gitu ya? Apa ya? Kalau sekarang sih mencoba untuk menjalankan kehidupan dengan biasanya aja sih gitu. Kalau misalkan nggak melo ya ada saat-saat melo gitu kan. Cuman ya kalaupun melo ya gue juga nggak mau lama-lama melo gitu kan. Karena jadi ini sendiri gitu. Kayak kalau misalkan melo jadi sedih sendiri, jadi buang-buang waktu aja sendiri gitu kan. Dan gue juga nggak terlalu suka yang mikir-mikirin hal-hal yang bikin gue sedih itu sih. Mereka the point. Jadi daripada buang waktu dengan yang hal-hal mellow gitu kan. Jadi ya jangan dipikirin gitu kan. Cari kesibukan lain gitu ya. Selain kerjaan apa nih kak biasanya kesibukannya? Kan kalau traveling agak susah ya kak kalau lagi camp gini ya. Sekarang sih susah buat traveling. Kalau misalnya sekarang sibukannya apa ya, paling ya pelayanan aja di gereja gitu. Dan itu kalau diajak teman-teman pelayanan juga suka ikut gitu kan. Terus apalagi ya paling karena dulu sempat aktif di choir, jadi sampai sekarang juga choir yang dulu aku layanin waktu pas kuliah, nah yang juga suka aktif sekarang, jadi sampai sekarang masih berkecimpung lah, ya masih aktif gitu. Tapi sekarang yang pengen tahu juga nih kak, di rumah berarti berdua ya sama Om Rahmat ya kak ya? Atau? Iya, gue cuma berdua sih di rumah sekarang. Soalnya si kakak yang satu lagi aku, Fanny kan di Bandung ya? Ya, Fanny di Bandung sama keluarganya kan, sama suaminya, sama anaknya. Oke. Iya sih aku juga, kita juga kan di tahun yang kemarin juga berduka juga ya kak, maksudnya dengan kepergian Kevin ya kan. Apalagi kan Kevin juga aktif banget di dalam kegiatan gereja gitu ya Bang ya. Dia di paduan suara aktif sekali. Jadi dia ini anggota Kyrie Eleison Choir ya. Saya berteman dengan Kevin dan juga dia mengisi suara di bass gitu. Jadi ya Pentolan juga ya Bang ya. Masuk pentolannya Kyrie Eleison juga. Jadi kita juga sangat kehilangan ya. Tapi kalau misalnya yang dikangenin apa sih kak? Kan kita biasa, apalagi kayak KGG udah hidup berpuluh-puluh tahun bareng sama Kevin. Apa sih kak yang paling dikangenin dari sosok Kevin? Apa ya, kalau bisa dibilang tuh karena apalagi kan belakangan ini kan emang kita cuma berdua aja, aku sama Kevin lah yang di Jakarta gitu kan. Karena Fanny juga dari habis tamat kuliah juga dia langsung pindah ke Bandung gitu kan. Jadi ya hari-hari bareng Kevin terus gitu. Jadi kalau mau jalan kemana ya ngajaknya dia, teman jalannya. Bestie ya. Iya, jadi mau jajan juga ajaknya dia gitu kan. Mau ke mall ngajaknya dia gitu kan. Mau ke nikahan temen juga ngajaknya dia gitu kan. Sampai mau misalkan gue ada acara gitu, ya istilahnya dia supir pribadi gue lah. Jadi dia nganterin gue kemana-mana gitu kan. Jadi ya kalau ditanya apa yang kangenin semuanya sih. Soalnya kan ya hampir tiap hari gitu bareng dia, berantem bareng dia juga iya gitu kan ya. Iya sih kak, menarik banget ya karena kan untuk beradaptasi dalam situasi yang berbeda, apalagi orang itu yang biasanya ada juga pasti kita mengalami kesulitan juga ya kak. Iya benar. Gitu. Tapi kan maaf nih kak, kan ini juga bukan hal yang pertama kali kakak mengalaminya gitu. Tapi how you deal with it kan? Gitu dengan hal-hal ini, apalagi di tengah pandemi ini kan it's different ya kak. Iya sih, nggak pernah gampang, apalagi kalau misalkan kehilangan keluarga inti gitu. Kalau misalkan bukan keluarga inti mungkin nggak sesusah kehilangan keluarga inti. Iya, gitu. Apalagi yang pertama gue kehilangan nyokap gue gitu kan. Dimana nyokap gue tuh istilahnya sahabat gue karena teman cerita gitu.
gitu dari dulu gitu kan. Terus udah gitu kehilangan Kevin, kadang habis kejadian ini juga suka berpikir gitu, kenapa kok gue harus mengalami ini gitu kan. Apalagi bisa dibilang selama ini tuh gue selalu beranggapan bahwa semua orang-orang di sekitar gue mungkin bisa aja meninggalkan gue, teman-teman gue yang nggak tahu gitu kan, karena memang kita nggak ada hubungan apa-apa, cuma sekedar teman gitu, meskipun sahabat gitu kan. Tapi satu-satunya nggak akan pernah ninggalin kita tuh cuma keluarga kita aja di saat kita lagi jelek-jeleknya lah gitu, mau kita terpuruk banget ya keluarga kita yang nggak bakal ninggalin kita gitu kan. Jadi itu yang selalu tertanam di otak gue sampai akhirnya tiba-tiba nyokap gue harus pergi. Terus gue shock banget gitu kan, kayak ternyata bisa juga keluarga gue meninggalkan diri gue nih gitu. Terus udah gitu ya itu bener-bener waktu nyokap gue nggak ada itu kayak dunia runtuh lah banyak. Jadi dunia runtuh lah buat gue gitu kan. Terus ya mencoba menjalani hari-hari tanpa nyokap gitu, itu juga nggak mudah gitu kan. Terus tiba-tiba Kevin nggak ada juga, dan itu juga dadakan. Itu benar-benar kayak gue selalu bertanya, kenapa gue harus ngalamin ini sih? Iya sih Kak, balik lagi memang semua orang juga pasti mengalaminya. Cuman kalau kita bicara keluarga inti, itu pasti sesuatu yang apa ya? Karena Bang Renat juga mengalami juga ya Bang ya. Awalnya. Gimana Bang kalau Bang itu? Memang awalnya itu terasa pedih banget ya, apalagi kan kehilangan mama ya, sosok ibu ya, yang melahirkan kita. Itu kan ada ikatan batin yang kuat gitu kan. Lebih mudah kehilangan uang berapa juta pun atau putus dari pacar daripada kehilangan seorang ibu ya. Itu nyeseknya gimana gitu. Itu hanya waktu sih yang bisa mengobati itu. Memang awalnya terasa sakit ya, tapi kita tahu ya Tuhan juga pasti ada rencana lain kan. Tapi kalau aku lihat dari kejadian ini Kak, hubungan Kakak dengan Om Rahmat gimana Kak akhirnya? Karena kan istilahnya orang tua tinggal Om Rahmat gitu kan, hubungannya gimana Kak? Gitu sih. Sekarang sih gue sama bokap gue karena cuman berdua ya, jadi temen ceritanya cuma berdua aja nih gitu kan. Jadi Gimana Kak? Pasti ada beda sih kan kalau seru ya, kita kayak tahu juga nih. berbeda ya Kak ya? sering berantem juga jadinya. Akhirnya lebih mengenali bokap gue, sifat bokap gue. Oh ternyata gini ya bokap gue, hampir mirip ternyata sifatnya sama gue. Jadi malah Jadi dari dulu nggak sedekat ini ya. Nggak terlalu dekat dari dulu sama bokap gue gitu kan, karena emang apa-apa gue ceritanya ke nyokap gitu kan. Cuma sekarang ya di rumah ya nggak ada teman bicara lain kan, jadi gak ada pilihan gitu ya. jadi ya udah gitu kan, bokap gue ya cerita tentang kehidupannya dia ya gue dengerin gitu kan. Gue memang sampai saat ini nggak terlalu open sama bokap gue karena emang ya cewek ya ada ya susah kan nyeritain Ada hal yang kita mungkin agak malu ya ceritain. iya ke orang tua cowok gitu kan, sulit gitu kan. Cuman ya jadinya ya menyempatkan waktu lah sebisa mungkin. Kalau emang gue lagi low, bokap tuh kadang suka ke kamar gitu kan. Sidang mendadak apa gimana tuh Kak? Ya entah nanya WhatsApp lah, entah nanya apa gitu kan. Cuman lama-lama duduk aja gitu di tempat tidur gue, terus ya udah ngobrol ya kadang ngobrol gue kasih istilahnya kayak opini gue tentang ceritanya dia gitu. Pendapat lah istilahnya. Iya suka sharing jadinya sama bokap. Karena menarik juga ya Bang, kalau aku lihat ini kan akhirnya Kak Grace menggantikan peran seorang ibu juga di keluarga kan. Karena Kak Grace juga anak sulung ya Kak ya. Iya benar. Gitu, dan menurut aku juga nggak gampang loh Bang. Dia kan juga mengalami kedukaan yang dia juga belajar lah ya untuk menerima. Dan juga dia harus bisa yang namanya juga menghibur juga ayahnya, adik-adiknya gitu. Waktu itu gimana Kak? Yang kita bicara mungkin tentang Kevin ya Kak ya. Waktu itu Om Rahmat gimana? Apakah dia juga mengalami kesulitan dan juga Kakak harus mengcover itu? How you deal with it Kak? Kalau misalkan Kevin itu karena cepat banget kejadiannya gitu, Iya. jadi benar-benar kayak gue juga kaget gitu, maksudnya nggak nyangka ini terjadi gitu kan. Jadi saat itu juga istilahnya ya gue cuma bisa karena gue nya juga ngasih ya, bukan gue juga ngasih ya udah apa adanya gitu kan. Tapi beda waktu pas kejadian nyokap itu, nyokap gue sempat masuk rumah sakit sebulan gitu.
gitu kan. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Nah, itu yang paling susah karena apa ya? Di saat proses itu gue kan orang medis ya. Maksudnya, dan saat itu gue juga masih kerja. Dan lu tahu banget kan prosesnya gitu iya, kayak betul. gimana. Dan gue juga kerja di rumah sakit kan. Jadi nyokap kebetulan emang sengaja gue rawat di tempat gue kerja waktu itu. Jadi kayak proses nyokap dirawat itu lu tahu apa yang akan terjadi. Tapi lu harus menguatkan orang tua lo, bokap lo, menguatkan si Kevin, menguatkan si Fanny gitu. Tapi dalam hati gue tahu apa yang akan terjadi gitu. Itu susah banget. Jadi gue nggak bisa nunjukin kalau sebenarnya waktu itu gue kayak ini harapannya tuh udah kecil banget. Tapi gue nggak bisa nunjukin itu ke mereka. Iya benar. Gue harus tetap bikin nyokap gue sendiri, bokap gue sama adik gue itu masih ada harapan kayak gitu kan. Ya meskipun menurut gue kecil, cuman gue harus bikin harapannya itu pasti ada gitu kan. Iya, betul. Jadi kadang tuh gue suka jadi ini sendiri pergi ke kamar mandi sendiri, gue cuman ya udah nangis sama berdoa aja gitu karena ya gue mau cerita sama siapa gitu kan, mau bilang ini tuh nyokap sembuhnya tuh kayaknya susah banget gitu, nggak bisa gue bilang ke bokap gue. Gak ada teman yang istilahnya lu mau bersandar sama siapa. Iya, karena nggak mungkin lu bikin suasana di keluarga lu makin melo, makin sedih iya, gitu ya. apalagi kan kalau orang sakit ya lu harus benar-benar kasih apa ya, hal yang bikin mereka bahagia supaya mereka bisa lebih cepat sembuhnya. Jadi saat nyokap gue itu emang benar-benar cuma satu, gue mengharapkan keajaiban aja sih, miracle dari Tuhan, udah gitu aja. Oke. Menarik ya Bang ya, gitu ya, kita bisa belajar bahwa Kak Grace ini juga selain dia menangani apa ya keresahan dia juga harus mengcover keluarganya itu, menurut aku juga sulit gitu ya. Ya itu susah banget waktu itu sih, emang benar. Tapi kalau kita bicara mengenai kehilangan ini Kak, ini kan pasti ada dua pilihan ya, either kita mau fight atau kita mau kabur, mau play. Ada nggak sih masa-masanya Kakak di awal-awal kayak mungkin marah sama Tuhan gitu ya, kok nggak adil banget sih Tuhan, kayaknya keluarga kita happy family deh, nggak ada problem, nggak ada yang aneh-aneh, kok kayak gini gitu. Kamu pernah ada masa kayak gitu nggak sih? Ada gue masa-masa kayak gitu, kayak ngerasa ya itu tadi gue bilang kayak kenapa harus gue yang ngalamin ini gitu kan. Padahal keluarga gue baik-baik aja gitu kan. Kita juga di keluarga tuh yang emang gak neko-neko lah keluarga gue gitu kan. Ya udah happy-happy aja gitu. Tiba-tiba harus ngalamin kayak gitu, pernah ngalamin kayak gitu merasa. Berarti dulu pernah ya merasa bahwa Tuhan itu nggak adil banget gitu ya? Sempat ngerasa kayak gitu. Jatuhnya jadi gimana tuh Kak biasanya? Kan ada orang yang jadinya mungkin cari apa ya Bang istilahnya pelampiasan pelarian lah. Iya, kayak mungkin kemana gitu, kabur kemana atau mungkin misalnya ke narkoba atau enggak ke yang aneh-aneh gitu ya. Karena kan Kakak ini juga backgroundnya kan farmasis ya. Dia pasti tahu dong obat-obat racikan gitu kan, oplosan. Kalau gue sih sempat ngerasa gitu, tapi dalam hati gue sendiri aja. Gue bersyukur banget sih support system gue lumayan banyak. Ide waktu nyokap gue gak ada sampai waktu Kevin gak ada tuh orang-orang sekitar gue yang selalu mensupport gue dan mengingatkan gue. Jadi bisa dibilang ya hampir gak pernah juga gue melenceng gitu setelah kejadian itu gitu sih. Ya puji Tuhan banget sih. Iya sih. Itu tuh berkat banget sih kalau gue. Karena juga kalau aku lihat pentingnya Bang, kita dari kecil di tempat yang tepat. Maksud aku kalau kayak Kak Grace kan juga aktif di choir, di gereja. Jadi teman-temannya tuh circle-nya emang positif ya. Maksudnya jadi nggak akan lari kemana mana gitu kan. Lo harus bisa cari teman yang bisa bikin lo berpikiran positif juga. Positive thinking ya. Karena nggak banyak loh Bang orang yang beruntung kayak Kak Grace gitu. Jadi mungkin Kak Grace dikelilingi teman-teman yang positif ya, kan aktif di gereja. Tapi mungkin teman-teman di rumah yang punya pengalaman seperti itu belum tentu dia memiliki teman-teman yang sebaik itu, yang standby 24 jam. Aku dengar waktu itu Kakak juga cerita kan sampai diteleponin, didoain gitu ya kayak. Tengah-tengah malam juga dia nelfonin gitu kan. Jadi itu bikin gue lagi berpikir lagi, oh ini tuh Tuhan tuh masih baik loh sama gue gitu. Maksudnya masih kasih teman-teman yang perhatian banget sama gue gitu. Oke. Tapi balik lagi nih Kak Kevin gitu kan. Ini kan juga kalau bisa kita bilang aku rasanya masih relatif baru ya gitu kan, kita masih bisa flashback gimana dia lucunya, ramahnya gimana ke orang baru gitu kan. Terus juga bikin suasana rame gitu kan. Ada nggak sih Kak, kalau mungkin waktu bisa diputar gitu, ada nggak hal-hal yang mungkin Kakak pengen ngelakuin sama Kevin yang mungkin belum kesampaian ya. Apa ya yang penting?
sih yang belum tercapai. Ini kayaknya karena gue suka traveling, gue sih sebenarnya punya impian gue tuh bisa traveling bareng keluarga gue itu sih. Sebenarnya punya ya secara komplit gitu. Jadi begini. Jadi itu sih sebenarnya keinginan gue gitu, bisa liburan keluarga bareng-bareng gitu kan. Cuman ya belum kesampaian sih, sampai sekarang ya akhirnya nggak bisa kesampaian itu sih. Iya sih Kak. Balik lagi, kalau aku ngeliatnya memang dari kisahnya KGG ini kita melihat bahwa sebenarnya setiap hari itu kita traveling sama keluarga kita. Mungkin kita nggak sadar kayak mama kita bangunin kita gitu ya. Bangun lu Renat, ini udah siang nih, temenin mama dong ke pasar. Itu kan traveling juga ke pasar. Cuma mungkin kita nggak sadar kalau memang waktu itu ternyata itu terus berputar. Dan mungkin ini pelajaran juga ya buat aku gitu ya. Maksudnya dari KGG aja yang keluarganya juga bahagia, harmonis, itu masih kekurangan waktu gitu ya Bang. Apalagi mungkin yang teman-teman di rumah nih yang mungkin masih ada konflik dengan keluarganya, atau mungkin merasa kayak gak nyaman sama orang tuanya, atau ada mungkin masalah, kita menyarankan untuk kalau bisa selesaiin deh gitu. Karena di dunia ini waktu nggak akan kembali lagi ya Bang ya. Gitu kita nggak sadar kalau umur kita misalnya udah 40, pas kita ngeliat ke belakang banyak hal yang kita udah lewatin gitu kan, yang mungkin misalnya kita bangun lebih pagi bantuin mama kita, mungkin simpel giris-giris bawang atau apa kayak gitu kan, say good morning mom dad gitu, I love you gitu kan. Karena kita nggak tahu umur juga kita kan. Iya benar. You have to enjoy every moment with your family sih. Karena ya kalau misalkan udah nggak ada momen itu nggak bakal bisa dilanjut lagi sama orang yang sama gitu. Iya sih, aku juga banyak belajar juga ya dari ceritanya Kak Grace ini ya. Itu jadi penting banget tuh kita memiliki hubungan yang baik. Walaupun memang susah juga ya kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah yang keluarganya kok bokap gue kok kayak gini banget nih ke gue, kok gue diperlakuin gak adil. Mungkin sulit untuk membangun hubungan baik. Tapi teman-teman mulailah dari diri kita sendiri sih, belajar untuk mengampuni, berdamai. Itu penting, it takes time gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba instan banget. Jangan menyesal ya Bang ya kalau nanti tiba-tiba waktunya udah berjalan. Karena aku sangat suka dengan statementnya Kak Gigi tadi. Karena balik lagi hanya keluarga yang bisa menerima kita ya Bang. Dan tidak akan pernah berubah. Iya. Gitu. Jadi teman boleh berubah, tapi keluarga tidak akan pernah berubah. Kamu gue kepikiran itu gara-gara apa? Waktu gue putus sama cowok gue, gue pacaran lama kan. Itu sebelum kepergian. Iya sebelum kepergian nyokap bahkan ya kan. Gue pacaran lama gitu berapa tahun, terus tiba-tiba gue putus. Gue nangisnya tuh yang sampai kayak orang gila gitu. Gila emang bener ya di dunia itu yang gak bakalan bisa ninggalin lo cuma keluarga lo. Udah itu aja maksudnya. Karena even pacar lo aja bisa ninggalin lo gitu kan. Terus kayak orang yang udah nikah aja bisa berpisah ya kan? Iya dong. Iya kan? Tapi kalau kita bicara hubungan keluarga, nggak ada dong mantan. Dia mantan papa gue tuh, mantan adik gue, nggak kan? Jadi hubungannya juga benar-benar seumur hidup gitu. Ini kayaknya dari tadi aku lihat Bang Renat banyak merenung nih. Kayaknya dia udah full banget nih dengan hal yang kepikiran nih, mau nanya apa nih? Lu punya penyesalan terbesar nggak? Yang selama ini yang pernah lo lakukan buat si Kevin atau buat nyokap lo gitu? Apa ya? Kalau misalkan buat gue kadang dulu orangnya sampai sekarang juga sih kadang suka agak susah mengontrol emosi gue gitu kan. Jadi itu sih gue pernah inget ada satu momen sama nyokap gue, pernah sampai marah-marah sama nyokap gue gara-gara gue USB gue hilang deh kalau nggak salah flash disk. Jadi suka kebayang aja sih, gila gue waktu itu sempat ngomelin nyokap gue depan banyak orang cuma gara-gara flash disk. Itu sih ya umur berapa ya, masih inilah ya yang suka masih bergejolak gitu ya kayak ya soalnya gue lumayan mahal gitu. Jadi gue bukan karena ada tugas gitu. Iya gitu, itu sih nyesel gue. Sama sih sama Kevin gitu, ngomel-ngomel gitu sama Kevin gitu. Jadi suka nyesel gitu. Apalagi kalau lagi di jalan gitu. Satu momen yang kepikiran sama gue tuh adalah waktu si Kevin mau berangkat kerja, dia minta dianterin. Dia minta dianterin kerja.
gue sampai sekarang setiap kali gue lihat jalan itu gue suka sedih sendiri. Bayang ya Kak, Suka keinget. karena aku juga pernah dengar sih Kak, ada quotes yang bilang kayak gini, kadang kita tuh apa ya, ke orang ke temen tuh halus ya, sehati-hati mungkin dalam berkata-kata, berperilaku kita jaga supaya orang itu nggak membenci kita nggak nyakitin. Tapi kadang ke orang terdekat itu kita kadang lus ya, jadi apa aja kita keluarin gitu. terlalu apa adanya yang akhirnya kita lupa Menyakitkan. kita juga udah nyakitin perasaan dia loh gitu. Yang memang itu juga susah ya Bang ya, karena udah bertahun-tahun di rumah itu kayak ya udah Biasa lupain aja gue gitu. deh, ya kan. Gue udah capek dari kantor nih, lo gak usah bikin masalah baru deh gitu kan. Ya itu sih yang memang menurut aku juga apa ya, sedih juga ya. Cuman kan aku juga yakin di momen-momen yang lain juga kan masih banyak hal yang membahagiakan juga ya kan. Ada gak sih yang make you proud of Kevin gitu, yang satu momen yang wah adek gue keren banget sih lo gitu. Momen-momen terakhir dia sih sebenarnya, karena gue ngeliat banyak banget perubahan dari si Kevin ini gitu. Dulu tuh kalau misalkan disuruh apa-apa tuh susahnya minta ampun, jadi kalau misalkan di gereja gue suka telat itu biasanya gara-gara dia juga gitu kan, bangun aja susah banget. Cuma terakhir itu dia berapa bulan sebelum dia nggak ada itu dia aktif banget, mulai aktif dan dia mulai sadar gitu, maksudnya kayak ayo gitu, mau diajak nyanyi juga nggak, ya biasanya cowok kan itu susah banget kan diajak ngapa-ngapain gitu, cuma di belakangan dia aktif banget di gereja itu sih. Oke. Kak, ini kita berandai-andai ya Kak. Kalau misalnya Kevin bisa mendengar atau hadir di sini, ada nggak sih yang pengen Kakak sampaikan dari hati yang paling dalam buat Kevin? Duh. Nggak apa-apa Kak, it's okay. Gini. Iya. Apa ya? Sebelum dia meninggal tuh dia sempat minta maaf sama gue. Jadi di masa-masa kritisnya dia sebelum dia nggak sadar, dia sempat bilang, "Kak, maafin gue itu." Di saat itu gue bilang sama dia, enggak, pokoknya lo harus bisa sembuh. Cuman setelah itu bilang sama dia, senyebelinnya dia, gue nggak pernah nggak pernah benci sama dia gitu. Jadi gue cuma bilang sama dia tuh, gue maafkan semua. Maksudnya nggak ada yang perlu dimaafkan dari apa yang terjadi antara kita berdua gitu, kakak adik gitu kan, karena ya itulah hidup gitu kan. Jadi gue sedih aja sampai dia harus ngerasa bersalah dan minta maaf sama gue. Dia gitu di detik-detik terakhir dia itu sih sedih banget. Dan ya gue cuma pengen bilang, karena kakak cewek sama kakak cowok udah kita agak jauh gitu ya jaraknya, jadi jarang mengungkapkan Isi hati ya. iya, jarang mengungkapin ya kayak gue sayang sama lo gitu. Ya kalau udah bahasa padunya ya. Iya benar, jarang banget gitu. Jadi ya mungkin gue pengen bilang aja kalau misalkan sama ini gue juga sayang banget sama satu-satunya adik cowok gue gitu. Itu aja sih yang gue sampein ke dia gitu sih. Thank you Kak. Ya karena menurut aku juga mungkin dari perilaku kita nunjukin ya ke keluarga kita ya Bang, kita sayang. Dia misalnya minta, adik kita lah minta tolong jajan walaupun udah kerja juga kita kasih kadang gitu kan semampu kita. Tapi kadang kita nggak terbiasa kali ya Bang ya untuk ngomongin itu ya. Itu ya, kayaknya malu gitu. Iya, tapi kita harus belajar nih Bang, penting banget gitu kan. Karena kadang ada orang yang bahasa cintanya itu dari mendengar ya, gitu. Kita juga harus bisa mengapresiasi keluarga kita juga gitu kan. Gitu ya Bang ya. Jadi sama pekerjaan Kevin ini gitu, pengalaman spiritual apa sih yang udah lo rasakan? Ada nggak peralihan lo menikah kah, atau lo rasa ini menjatuhkan banget nih? Jadi gua karena pekerjaan ini jadi menerima gitu. Apa sih yang lo rasain dari sisi kerohanian? Atau mungkin kadang-kadang gini ya Kak, mungkin secara pribadi Tuhan mungkin melawat kita. Kakak juga ngerasain gak sih dilawat oleh Tuhan gitu?
Iya benar. Apa sih kalau misalkan bilang perjalanan spiritual, tanpa gue sadari, ini gue juga tahu karena dari teman-teman gue yang bilang, orang-orang bilang gue wanita yang kuat jadinya kayak gitu. Jadi tanpa gue sadari, meskipun gue dikasih, gue mikir semua yang gue alamin ini tuh ya dikasih Tuhan buat bikin gue menjadi seorang wanita yang kuat gitu kan gitu. Jadi dan satu hal yang menjadi apa ya, mungkin bisa dibilangin juga pertumbuhan spiritual gue adalah ketika gue melihat ada orang lain yang mengalami hal yang sama gue, gue bisa menghibur mereka karena gue tahu rasanya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma yang sekedar, ya mungkin kadang orang yang nggak tahu kan ya sekedar omongan aja gitu. Iya benar. I can share their pain with me gitu loh. Misalnya kita bisa share bareng-bareng pain-nya karena gue juga pernah ngalamin hal yang itu gitu. Jadi itu sih menjadi kayak bisa menjadi penguat juga sih buat orang lain. Iya sih Kak, soalnya balik lagi aku juga pernah mengalami kehilangan ya, Pung gitu ya. Itu orang kadang bilang yang kuat ya harus kuat, beriman kan, udah baca firman Tuhan kan. Sekarang kan orang suka ngapus kita supaya kita harus kuat. Padahal terkadang memang kita ya lagi mengalami proses itu, kesedihan dan it takes time gitu untuk bisa pulih kembali gitu kan. Dan kita membutuhkan teman-teman yang seperti Kak Grace yang pernah merasakan juga ya Bang ya, karena lebih touch kan. Merasakan orang yang biasanya sudah kehilangan, dia akan mengajarkan bagaimana cara dari sisi yang berbeda gitu ya Bang. Dari sisi yang berbeda. Buat melalui hal masa-masa itu, iya. Iya. Gitu. Tapi kalau boleh dibagi nih ke teman-teman di rumah atau pendengar kita nih Kak saat ini, ada nggak sih satu hal yang menurut Kakak penting nih, fundamental nih kalau menghadapi kehilangan ini, apa sih yang harus lu pegang gitu? Pertama, ketika lo menghadapi kehilangan, yang pasti apa ya, meskipun lo sakit hati sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan, tetap harus berdoa. Karena maksudnya ya share kekecewaan lo melalui doa gitu. Jangan sampai itu juga hilang gitu. Jangan sampai lo benar-benar nggak mau berdoa sama sekali. Ya udah, lo sakit hati udah hilang gitu aja, pergi hilang gitu aja gitu kan. Cuman tetap aja lo ceritain, maksudnya dalam doa-doa lo kekecewaan lo gitu kan. Dan kedua, mungkin bisa share sama teman-teman terdekat lo gitu ya, yang benar-benar dekat, yang mendengarkan yang betapa sedihnya lo gitu. Itu lo bisa share sama mereka gitu, karena dan nggak berharap mereka akan menguatkan secara kata-kata, nggak, yang penting Ada yang dengerin dan mendoakan. Iya. Karena gue merasa tersentuh ketika orang mendoakan gue, kayak apa ya, dia tahu merasa dikuatkan aja gitu kalau mereka mendoakan gue gitu. Karena kalau kita cuma ngomong kayak yang kuat ya Bang Renat, itu cuma sebatas cuma sebatas gue sama Bang Renat. Tapi kalau kita udah mendoakan orang itu kan gue, Bang Renat dan Tuhan gitu. Kak Grace, Bang Renat dan juga Tuhan jadinya gitu. Jadi itu luar biasa banget ya Bang ya. Kita banyak belajar banget nih Kak hari ini dari kisahnya Kak Grace gitu. Aku sampai speechless nih Bang ngomong apa. Aku percaya teman-teman di rumah juga pastinya mendapatkan sebuah inspirasi ya hari ini ya. Kita percaya bahwa dalam setiap peristiwa itu ada hikmah dan juga ada makna tersirat yang Tuhan izinkan juga ya terjadi untuk kita. Baik teman-teman. Ya, dan apapun yang terjadi itu terjadi karena bukan suatu alasan. Ya, karena memang Tuhan ingin agar kita ini menjadi orang yang punya peran yang selalu bertumbuh. Jadi dari hari-hari selalu naik kelas istilahnya. Jadi apapun yang terjadi laluilah, jangan down ya, seperti kata Gigi dia tidak melarikan diri, justru menghadapinya dan tetap berserah sama Tuhan. Itu sih poinnya ya. Aku dapetin dari pembicaraan kita sama teman kita Grace yang sudah merasakan kehilangan orang yang tersayang ya dua kali ya. Ya. Baik teman-teman, itu mungkin sekian podcast kita hari ini. Semoga teman-teman terberkati semuanya dan semoga teman-teman bahagia juga. Kita pamit undur diri ya Bang. Saya Jenyoan. Saya Jenderal. Dan saya Grace. Kami bertiga pamit undur diri. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, dan share. supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan kisah inspirasi dari setiap episode di podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Bye. Bye-bye.
Hai agents, Hai bos. gimana hari ini? Beres bos. Kami sudah berhasil bos mendapatkan cerita inspirasi dari narasumber kami. Good job, kalian sudah berhasil menyelesaikan misi pertama kalian. Jangan lupa, lanjutkan misi kalian untuk mencari orang-orang inspiratif lainnya. Good luck!